dahulu kala. Jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia, berdiri sebuah kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, namanya Sriwijaya. Namun, kerajaan ini tidak meninggalkan istana megah. Tidak ada benteng yang menjulang. Dan kini ia lenyap seakan ditelan bumi. Misteri pun muncul, apakah Sriwijaya benar-benar ada, atau hanya dongeng sejarah? Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sejak abad ke-7. Ia bukan sekadar kerajaan, melainkan sebuah talasotraci. Kerajaan laut yang menguasai jalur perdagangan dunia, dari rempar, emas, hingga sutra. Semua harus melewati pelabuhan mereka. Anehnya, sejarah Sriwijaya justru lebih banyak ditemukan di catatan Tiongkok, India, dan Arab. Para musafir mencatat kejayaan Sriwijaya. Tapi di tanah kita sendiri, bukti fisiknya hampir tak terlihat. Mengapa? Sriwijaya juga disebut sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Ribuan biksu datang ke sini, belajar, lalu menyebarkan ajarannya ke Asia Timur. Bahkan seorang biksu besar bernama Itsing menulis, ia tinggal di Sriwijaya selama bertahun-tahun. Tapi disinilah misterinya. Hingga kini, para sejarawan masih berdebat, di manakah pusat Sriwijaya sebenarnya? Apakah di Palembang, Jambi, atau bahkan di luar Sumatera? Beberapa prasasti berhuruf Pallawa ditemukan di Sumatera. Salah satunya prasasti Kedukan Bukit. Disinilah nama Sriwijaya muncul pertama kali. Namun, prasasti itu kecil, usang, dan tidak menceritakan kemegahan kerajaan. Bayangkan, ribuan kapal dagang dari India, Tiongkok, bahkan Arab harus singgah di pelabuhan Sriwijaya. Pajak mereka masuk ke kas kerajaan. Sriwijaya mungkin adalah kerajaan terkaya di Asia Tenggara pada masanya. Namun, berbeda dengan Angkor di Kamboja atau Borobudur di Jawa. Sriwijaya tidak meninggalkan Candi Megar. Mengapa? Ada teori bahwa semua bangunannya terbuat dari kayu. Sehingga habis dimakan waktu, abad ke-11, armada Chola dari India menyerang Sriwijaya. Sebagian besar pelabuhan hancur. Sejak itu, Sriwijaya perlahan tenggelam dalam kabut sejarah. Setelah itu, pengaruh Sriwijaya menyebar ke semenanjung Malaya. Banyak kerajaan kecil lahir dari sisa-sisa kekuatan Sriwijaya, tetapi nama aslinya terkubur begitu saja. Pada abad ke-20, para arkeolog menemukan fragmen-fragmen keramik, arca Buddha, dan sisa kanal di Palembang. Potongan puzzle Sriwijaya mulai muncul, tapi belum lengkap. Bayangkan, jika tanpa Sriwijaya, jalur rempah dunia mungkin tidak akan pernah eksis seperti dulu. Sriwijaya adalah pintu gerbang perdagangan internasional, penghubung timur dan barat. Ada yang percaya, pusat Sriwijaya sebenarnya tenggelam ke dasar Sungai Musi, terkubur lumpur selama ratusan tahun. Sejarawan modern masih mencari. Setiap prasasti, setiap artefak, hanyalah potongan puzzle dari kerajaan raksasa yang hilang ini. Walau hilang, jejak Sriwijaya tetap hidup, dari aksara kuno, seni, hingga tradisi maritim Nusantara. Semua bisa jadi peninggalannya. Nama Sriwijaya perlahan hilang dari ingatan masyarakat. Butuh ribuan tahun hingga dunia modern kembali mengenalnya melalui riset sejarah. Sebagian ahli bahkan meragukan, apakah Sriwijaya benar-benar sebesar itu? Atau justru catatan asing terlalu melebih-lebihkan? Tapi satu hal pasti, tanpa armada laut yang kuat, tak mungkin Sriwijaya bisa menguasai perdagangan selama ratusan tahun. Sampai hari ini, pertanyaan besar itu masih menghantui, di manakah pusat Sriwijaya yang sesungguhnya? Misteri Sriwijaya adalah misteri Nusantara. Sebuah kerajaan maritim raksasa yang pernah mengubah dunia, dan mungkin rahasia terbesarnya masih tertidur di bawah tanah dan sungai kita, menunggu untuk ditemukan.